Nah, itu tasamuh namanya. Artinya bersikap menerima dan damai dalam terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya toleransi dalam beragama. Artinya sikap saling hormat, menghormati hak dan kewajiban antar agama. Jadi agama Islam punya hak, agama non-Muslim juga ada hak. Agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, agama artinya tasamu itu adalah bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut mereka masing-masing. Nah, jadi kalau bukan berarti kita toleransi mereka beribadah ke gereja, maka kita ikut ke gereja. Atau sebaliknya orang non-muslim ketika beribadah di masjid, maka harus beribadah juga ke masjid, ikut ke masjid. Nah, itu bukan begitu. Jadi ada eksistensi namanya, eksistensi menghargai agama yang dianut. Jadi itu ya, itu namanya tasamuh, toleransi. Nah, hubungannya dengan toleransi dalam kehidupan walaupun toleransi kan ada dengan sesama muslim, sesama kita, misalnya di asrama kemarin itu kan saling menghargai, saling apa menghargai, menghormati hak-hak masing-masing. Ketika waktu jam tidur jam 10 sampai jam itu kan tidak boleh kita ribut. Artinya menghargai hak teman kita untuk istirahat ya. Demikian juga ketika orang lagi sholat di masjid misalnya. Nah, maka kita tidak boleh nyanyi-nyanyi di masjid atau di kamar misalnya sholat. Kita nyanyi-nyanyi berarti dia terganggu. Nah, beda dengan sholat berjamaah karena misalnya kita di masjid ada wirid dengan nyaring itu kan tidak masalah. Artinya itu sudah terbiasa. Beda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat mengganggu misalnya. Misalnya nyanyi, misalnya orang sholat kita nyanyi-nyanyi itu kan mengganggu orang. Itu toleransi di antara kita umat beragama. Ada juga toleransi dalam Islam itu adalah menghargai keterbukaan, menghargai perbedaan. Jadi perbedaan kita dihargai. Kita kan punya perbedaan masing-masing. Umat Islam berbeda ini, umat Muslim berbeda ini. Baik fisiknya, talentanya, maupun hal-hal yang lain. Itu kan ada berbeda sekali. Seseorang akan mengalami perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar ya, mendasar. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus toleransi juga. Dalam Islam kan disebutkan itu dalam agama, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, indallahi atqakum. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita harus memaklumi, memahami bahwasanya memahumi ya, bahwasanya kita itu laki-laki, perempuan itu berbeda, berbeda. Kemudian berbangsa, bersuku-suku itu berbeda, pasti berbeda. Satu komplek aja mungkin beda suku, bisa bahasa, bisa berbeda apa? Keyakinan itu kan keyakinan. Misalnya tetangga kita ada non-muslim, tetangga sebelah ada Hindu, misalnya ada Buddha, ada Kristen, sebagainya. Nah itu harus kita hargai mereka tanpa toleransi terhadap eksistensi diri anutnya, baik keimanan maupun ritual keagamaannya. Artinya jangan mencampur adukan antara ritual ya. Itu toleransi dalam Islam. Kemudian berikutnya, konsep tasamu ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Artinya apa?
dengan mengenali, menghargai, terbuka dengan perbedaan. Namun apabila hubungan yang keyakinan ritual agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Nah, jadi ketika keyakinan atau ritual keagamaan itu tidak ada kompromi, toleransi. Ya, sama kan la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini konsepnya. Konsep toleransi yang itu tadi. Artinya tidak kompromi terhadap agama. Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya arif mustaqim? Lakum dinukum waliyadin. Apa arif? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, untukmu lakum dinukum. Untukmu agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Dan bagiku agamaku. Artinya ini pengertiannya adalah tentang kompromi agama yang keyakinan. Tidak ada kompromi agama keyakinan. Kalau segi interaksi sosial, ya kita bermasyarakat kan boleh-boleh saja. Tidak masalah. Harus ada ada toleransi bermasyarakat. Misalnya saling karena kita bertetangga, mungkin kebiasaan ini di daerah-daerah yang mayoritas non muslim itu sangat luar biasa efek dampaknya ya. Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam, Allah melarang pengikutnya mencela Tuhan agama manapun. Nah, ya tidak boleh kita mencela agama manapun, Tuhan agama manapun. Artinya tidak boleh, oh Tuhan kau tidak benar mestinya. Tapi kita masing-masing harus meyakini masing-masing. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya Khansa, baca artinya Khansa. Halo Khansa. Ya Khansa baca artinya. Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka. Lalu dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Ya, terima kasih. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kita tidak boleh mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, tidak boleh mencela. Tidak boleh. Ini namanya toleransi dalam beragama ya. Dalam Islam juga tasamuh berlaku bagi setiap orang tanpa mengenal perbedaan, Menurut Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan adanya 4 faktor mendorong sikap tasamuh. Pertama adalah kenapa kita harus toleransi maksudnya ini. Menurut Yusuf Qaradawi. Pertama adalah keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Kemudian perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Itu kan kehendak Allah itu. Realitas yang ada di dunia ini berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda adat, keyakinan itu adalah kehendak Allah. Realitas kan pasti berbeda. Kita satu keluarga aja kan berbeda, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada sama laki-laki sama perempuan kan beda karakter, beda perilaku sebagainya. Apalagi dalam masyarakat, apalagi berbangsa, apalagi dalam dunia ini. Kemudian Allah membuat perhitungan, jadi tiada kuasa mutlak manusia untuk mengendali kekafiran kesesatan seseorang. Tidak ada kata mutlak itu. Keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Jadi budi pekerti mulia. Jadi keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Jadi tugas kita adalah untuk mengajak budi pekerti. Itu tasamuh. Tasamuh tadi. Nah contohnya nih, kota Madinah Rasulullah tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi atau Nasrani. Jadi kita boleh biasa-biasa saja bermasyarakat dengan orang non muslim ya. Mungkin ada yang di kompleks ini ya. Siapa yang kompleks ini? Pasti ada satu kompleks tuh yang ada agamanya non muslim, ada
sukunya suku Batak, suku mana-mana ya, suku Jawa, suku Banjar itu kan berbeda. Rasulullah memberi makan seorang agama Yahudi buta dan miskin. Nah, Rasulullah biasa ya, membantu segi sosial. Ketika ada jenazah melintas, Rasulullah berdiri dan berhenti dan berdiri. Ini adalah penghormatan. Nah, ini katakan, kenapa wahai Rasulullah, sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi. Nah, maka Rasulullah menjawab, bukankah dia juga manusia? Jadi penghargaan terhadap eksistensi manusianya itu yang ditekankan oleh Nabi, bukan berdasarkan agamanya. Agamanya Yahudi, tapi kan dia manusia juga. Nah, manusia biasa namanya. Enggak ada lagu kan, dia juga manusia, gitu kan? Lagu siapa tuh? Mas Andi bisa, Arif kan bisa nyanyi nih. Kemudian persamaan derajat, musawah, persamaan derajat. Samaratakan, ya, musawah, kesamaan ya. Musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat martabat yang sama. Nah, kita ini semuanya sama ya, sama. Di hadapan Allah sama. Tapi bedanya apa? Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, indallahi atqakum. Itu sama. Manusia di hadapan Allah sama. Ini khususnya kepada sesama manusia ya, sama muslim misalnya. Itu sama, akan tetapi bedanya apa? Bedanya adalah kita tuh dipandang oleh Allah ketakwaannya. Itu yang pertama konsepnya. Yang kedua adalah sikap musawah ini sering kali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukum seseorang dengan orang lain. Ini misalnya. Akan tetapi katanya ini digunakan berbagai perilaku sepinya pendapat rakyat jelata perlu didengarkan oleh selama pendapatnya logis dan berbobot oleh khalifah. Khalifah ini pernah ya. Artinya ketika hukum ini sama, harus tidak membedakan ini hukum karena dia itu pejabat misalnya, maka tidak dihukum dengan berat. Nah, ini kejadian realitas sekarang mungkin ada di negara kita, mungkin ada diskriminasi hukum ya, hukum. Nah, ini yang perlu kita pahami, mudah-mudahan kita tidak melakukan hal itu. Padahal kan semua manusia itu sama di hadapan Allah, sama di hadapan hukum itu kan. Jadi apalagi ini kan terbukti ketika orang naik haji kan sama, siapapun tetap pakai baju putih, pakai ihram. Sama di akhirat kelak kan tidak beda lagi. Oh, ini siapa presiden, ini bupati, ini siapa, ya tidak ada perbedaan. Nah, itu adalah musawah. Nah, mungkin ini bisa dibaca sendiri. Saya menyampaikan sampai di sini ada dia. Nah, mudarat, tawasud tadi. Nah, ini tawasud mudarat yang disampaikan dalam video tadi. Ya. Kata tawasud atau mudarat itu adalah pertengahan. Kalau bahasa Arabnya itu dikenal dengan tawasud. Nah, tawasud. Wasata. Dalam Quran wasata. Litakunu. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yakunu 'alaikum syahida. Marsandi, mana Marsandi? Tolong baca Marsandi artinya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ya, di mana kata sini ada yang wasata, wasata kan tawasud itu. Ummatan wasata. Nah, itu ada ummatan wasata. Artinya umat pertengahan. Maksudnya apa? Maksud umat pertengahan itu adalah perilaku di antara perilaku ekstrim dan perilaku yang tidak lembek ya, tidak lembek. Artinya sikap kecenderungan ke arah jalan tengah. Jalan tengah. Kalau makan itu tidak kekenyangan, tidak kelaparan, nah itu.
Tawasud namanya. Itu tengah pertengahan namanya ya. Tawasud dalam Islam itu kan dikatakan oleh Nabi umat tengah-tengah dalam menyelesaikan sesuatu tanpa kecondongan ke kanan maupun ke kiri. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat setiap pertengahan. Wa khairul a'mal awsatuha wa dinullah bainal qasi wal ghali. Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah pertengahan dan agama Allah itu berada di antara yang beku, konstan dan mendidih realit gitu. Maksudnya antara yang lemah dan lembut ya. Mati enggak. Nah itu bisa. Khairul umur awsatuha ya artinya dimensi pertengahan dan dimensi. Nah, coba lihat kita ada 3 dimensi yang dalam ajaran Islam kan ada dimensi akhlak, akidah, syariat. Coba akidah dulu. Pemahaman akidah mungkin kita belajar tentang kemarin aliran ya aliran. Ada Jabariyah, ada Qadariyah ini maksudnya. Islam di mana? Yang konsep mudaratnya itu di mana? Ya mudaratnya antara kalau yang pertama ini sebut ketuhanan dulu. Ketuhanan antara ateisme dan politisme. Ateis itu apa? Ateis itu mustaqim apa mustaqim? Ateisme. Ateisme tidak percaya akan Tuhan. Tidak percaya akan Tuhan. Atau tidak berpaham tidak bertuhan. Ya, tidak bertuhan. Ya. Artinya Tuhan itu ada itu kah? Ya. Ateisme. Kalau politisme? Politisme. Percaya adanya lebih dari satu Tuhan atau beberapa Tuhan. Banyak Tuhan ya, ya banyak Tuhan. Ya. Nah, di antara itu kan yaitu kita yang disebut dengan monoteisme, Islam monoteisme, yaitu percaya kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Ini Tuhan yang satu ya. Dalam Al-Quran di mana dalilnya itu? Edel ya, Edel. Surah Ikhlas, Edel. Apa tuh? Kul. Apa dalil Maha Esa, Allah Maha Esa di dalam Al-Quran? Surah Al-Ikhlas. Ayat berapa tuh? Ayat 1. Ayat 1. Bisa baca? Ulun lagi kada bisa Ustaz. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu satu. Meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itu kan itu monoteisme. Namanya itu, nah dalam akidah kayak akidah itu tawasud mudaratnya di pertengahan tadi antara yang beragama, antara yang tidak percaya agama dan punya banyak Tuhan. Banyak Tuhan termasuk kan non Muslim itu Kristen, Yahudi kan itu banyak Tuhan. Memahami, meyakini adanya banyak Tuhan. Ada Tuhan anak, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu gitu ya. Yang kedua adalah dalam akidah juga keyakinan antara paham Jabariyah dan ikhtiar. Dan Qadariyah gitu ya. Beberapa aliran mengatakan manusia adalah paksaan dari Allah. Dan aliran yang lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak diri sendiri. Nah itu kan Qadariyah dan Jabariyah namanya. Nah dalam Islam itu tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Atau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah antara bebas mutlak dan bebas dipaksa oleh Tuhan, rasa oleh Tuhan. Jadi dalam agama Islam keyakinan kita itu ya, ketika kita berusaha, nah maka bergerak itu sungguhnya adalah gerakan kita, tapi ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu juga.
kita makan karena Allah yang menyuruh makan, memaksa makan, gitu. Bukan begitu. Itu Jabariyah namanya. Nah, pertengahan itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah dimensi akhlak. Dimensi akhlak itu adalah persoalan tasawuf, peribadatan antara syariat dan hakikat. Antara syariat dan hakikat. Siapa yang bisa menjelaskan nih antara syariat? Karena katakan sini ya, syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Tanya ya, ini istilahnya. Apa? Siapa bisa? Rizky? Tataria bisa? Atau Faridah Hayati, silakan. Faridah. Faridah, mana Faridah? Pun. Siapa bisa menjelaskan Faridah? Ini ada kalimat syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Maksud syariat ini hukum-hukumnya. Ya. Ya kan, Pak? Ya. Hakikat ini merealisasikannya kah? Hakikat itu apa maksudnya dulu? Hakikat. Siapa yang bisa membantu? Mas Andi bisa. Pak Rija Habibie nih. Rija Habibie ada ya? Rija Habibie ya? Atau Hafizah nih Hafizah. Yami, Nur Syami bisa bantu. Hakikat. Hakikat tuh masalah akidahnya Kak Ustadz. Kayak Nah, hakikat itu ya yang mudahnya aja lah. Kalau syariat itu adalah pekerjaan yang nyata. Misalnya sholat itu ada gerakan enggak? Ada perbuatan enggak? Ada kalau? Ada. Perbuatannya apa? Misalnya takbiratul ihram, ruku, sujud, ada membaca Fatihah, itu namanya syariat. Ingat itu ya. Gerakan-gerakan itu yang nyata itu syariat. Hakikatnya apa? Nah, hakikat kita sholat itu apa? Sebenarnya sholat itu apa? Yaitu doa menghadap Allah SWT pertama. Yang kedua, artinya perbuatan kita itu ketika ruku, sujud, itu adalah Allah yang menggerakkan. Hakikatnya Allah yang menggerakkan itu. Paham kira-kira? Ya. Hakikat Allah menggerakkan. Allah menggerakkan. paham. Bukan gerakan kita, bukan kita yang menggerakkan. Nah, itu tapi Allah menggerakkan itu hakikat, tapi jangan diucapkan di tapi di hati kita, keyakinan kita, itu hakikat namanya. Paham kira-kira? Paham? Bapak, Iya. Silakan ditanyakan. Kalau syariat itu kan Pak perbuatannya, berarti hakikat tuh kayak makna dibalik perbuatannya kayak gitu Kak Pak? Nah ya. Hakikat minum tuh apa? Menahan haus kalau. Iyalah. Oh, berarti. Hakikat makan apa? Menghilangkan lapar. Nah itu. Paham kira-kira? Yang lain nih, jangan ini harus dipahami nih. Masih kurang. Kurang paham. Ya. Kalian ketika sholat itu ada gerakan lah. Ada gerakan. Ada gerakan takbiratul ihram. Ada gerakan ruku. Ada gerakan apa lagi? Sujud. Ada gerakan-gerakan yang nyata, itu syariat namanya syariat. Sehingga kan syariat itu bisa
bisa sholat, zakat, puasa, itu kan syariat-syariat yang disyariatkan Islam, ya, syariatkan yang dilaksanakan, itu kan gitu. Nah, di balik itu, di balik syariat yang kita lakukan itu ada hakikat namanya. Hakikatnya apa? Misalnya orang haji itu hakikatnya adalah bertamu dengan Allah. Nah, misalnya bertamu. Orang tawaf itu misalnya bukan berarti kita menawapi itu, tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat itu menghadap kiblat, bukan kita menghadap kiblat hakikatnya menghadap kiblat, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kan ada di mana-mana, tapi Allah menyuruh kita menghadap kiblat. Itu hakikatnya gitu. Sama dengan sholat tadi, ketika kita sholat, maka hakikat yang harus kita tanamkan di keyakinan kita dalam hati. Ini dalam hati, ingat, dalam hati bukan diucapkan. Dalam hati kita bahwasanya perbuatan kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang membantu kita, bukan kita yang melaksanakannya. Ya, jangan nih mohon maaf, jangan terpaling, jangan terbalik ya, terbalik. Artinya ketika kita sholat, oh ini aku sholat, aku yang sholat, tidak ada bantuan Allah. Nah, tidak ada bantuan Allah. Nah, itu salah ya. Yang ada adalah bantuan Allah menggerakkan apa yang kita ucapkan, menggerakkan apa yang kita lakukan. Nah, itu hakikat namanya. Disampingkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang terdalam ya. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ini kalian memahami sendiri nanti suatu ketika. Tapi ingat itu aja, ingat ada hakikat, ada syariat. Ketika sesuatu apapun, pasti ada hakikat, ada syariatnya. Yang kedua, yang ketiga adalah dimensi syariat. Dimensi syariat. Persoalan syariat adalah kemaslahatan individu dan kolektif. Ya. Individu itu bahasa adalah syariatnya, syariat ini syariat itu kan ada namanya fardu, keparduan, kewajiban. Ada individu itu disebut dengan fardu ain, kolektif itu namanya keparduan apa? Fardu kifayah. Iyalah. Fardu kifayah itu keparduan bersama-sama. Kalau fardu ain itu ada fardu individu. Kalau tidak dilakukan secara individu maka seseorang itu akan berdosa sendiri. Orang lain tidak sangkut pautnya. Misalnya Marsandi tidak sholat, maka Arif Mustaqim gak ada menanggung dia dosa dari Marsandi tidak sholat. Nah itu ya, itu individu namanya. Jadi masing-masing kalau mau menunaikan kewajiban individu masing-masing itu tidak tergantung kepada orang lain. Artinya orang lain tidak mendapat ganjaran baik pahala maupun dosa yang dilakukannya itu. Jadi masing-masing. Nah, sedangkan kolektif kan kebersamaan. Kifayah namanya, fardu kifayah. Ketika fardu sholat kifayah kan mensolatkan orang mati itu. Itu kan ada fardu kifayah, kewajiban bersama namanya, kolektif. Apa maksudnya? Ketika dalam sebuah kampung, desa, ada orang mati, tidak ada yang mensolatkannya, menguburkannya, memandikannya, mengkafani, maka sekampungan berdosa. Itu kifayah namanya. Sekampungan berdosa. Akan tetapi kalau ada sekelompok orang, 1-2 orang mengerjakannya, maka bebas yang lain itu. Itu fardu kifayah namanya. Orang mensalatkan kifayah itu kan orang-orang aja yang bisa misalnya. Itu boleh 1-2 orang, maka membebaskan sekampungan. Nah itu fardu kifayah namanya. Kalau kolektif itu. Kalau individu fardu ain, ya sholat kan masing-masing itu. Menanggung dosanya kalau tidak sholat. Mendapat pahala ketika dia sholat. Nah itu menunaikan. Itu namanya dimensi syariat. Nah yang ketiga adalah membiasakan perilaku tawassut dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir menghindari ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Ini perilaku ekstrim. Ya, perilaku ekstrim itu perilaku yang perilaku radikal, misalnya keras misalnya, ya.
Itu tidak dibenarkan. Sedikit-sedikit ucapan kita, misalnya ungkapan kita kafir, mengkafirkan orang, menyalahkan orang. Orang tidak sholat misalnya disebut kafir, walaupun dalam agama orang tidak sholat kan meninggalkan sholat itu kafir. Tapi dalam agama, dalam hubungan kehidupan sehari-hari itu tidak dibenarkan untuk mengatakan itu. Ya, memponis orang, menghakimi orang. Nah, menghakimi orang, mencap orang kafir. Yang berhak mencap orang kafir itu hanya Allah, hanya Allah. Itu namanya tidak boleh itu tuh. Jadi harus dalam Islam kan itu harus perbuatan menyebarkan, apalagi memprovokasi di media sosial sebagainya. Nah, hati-hati. Kemudian menjadi perilaku penghakiman terhadap seorang karena perbedaan pemahaman tadi. Misalnya, oh dia beda agama, beda keyakinan, beda disebut kafir. Disebut bid'ah misalnya dan sebagainya. Tidak benar misalnya. Oh ini tidak sama dengan kita, pemahaman kita, ibadah kita tidak sama. Karena kan dalam Islam itu perbedaan itu adalah rahmatun. Al-ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan agamaku dalam agama jar Nabi itu adalah rahmat. Beda. Sekarang kan ada beda misalnya sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat. 21 dengan witir. Kemudian yang ketiga adalah memegang prinsip persaudaraan toleransi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat. Jadi prinsip persaudaraan, perbedaan bermasyarakat, persaudaraan, nah itu harus dipegang. Artinya kita sesama manusia, sesama umat Islam, non muslim ataupun beda agama, beda keyakinan, beda pemahaman, itu adalah bersaudara dan harus toleransi. Nah, itu adalah pengamalannya dari perilaku tawasul. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, sudah jam 12. Halo. Fadlima. Kemarin tidak hadir kenapa? Apa? Pun Ustaz. Kemarin tidak hadir di purpose kenapa? Ibunya tulak Ustaz, tulak ke Banjar, ada yang diurus. Oh iya. Ya, terima kasih. Ada yang tanyakan lagi yang lain? Dea, ada yang tanyakan Dea?